Selamat sore Kak, saya Brigita Helmalia, mahasiswa APMD Prodi Ilmu Pemerintahan. Berkenaan dengan tugas kuliah pendidikan agama, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bisakah Anda menjelaskan ajaran pokok agama Kristen? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama, harus dipahami lebih dahulu bahwa ajaran Kristen berpusat pada pribadi Kristus, yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Maksudnya, Yesus adalah puncak pewahyuan diri Allah dalam wujud manusia. Kedua, ajaran Kristen berpusat pada karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kemudian, pokok-pokok keyakinan dalam sabda para rasul itu ialah percaya akan Allah Bapa, Yesus Kristus telah wafat, turun ke alam barzakh, bangkit dan naik ke surga. Percaya akan kekudusan gereja dan persekutuan orang-orang kudus. Kedua, bagaimana pandangan Anda dalam dialog antar agama? Menurut saya, dialog antara agama itu sangat penting dan dianggap sebagai cara yang dapat mengantisipasi situasi-situasi tersebut menjadi lebih buruk. Dialog antar agama itu konsep perdamaian yang bagus, yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini karena dalam dialog antar agama tersebut, antar umat beragama dituntut untuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing. Ketiga, bisakah Anda menjelaskan contoh dialog antar umat beragama? Salah satu contohnya menurut saya seperti dialog mahasiswa dalam kegiatan beragama bersama dengan pelaksanaan kegiatan studinya. Semakin banyak para mahasiswa yang aktif terlibat di dalam proses belajar dan mengalami ajaran agama yang diimaninya. Dengan memanfaatkan teknologi maju, seseorang atau sekelompok orang dapat berdiskusi satu sama lainnya melalui Facebook, WA, dan lain-lain. Semakin banyak diskusi, semakin pula banyak informasi yang dapat kita saring dan salurkan. Untuk kehidupan antar umat beragama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seterusnya, yang keempat, sebutkan hal-hal yang dapat menghambat dialog antar umat beragama. 1. Prasangka. Prasangka menjadi faktor penghambat dialog ketika peserta dialog mengikuti prasangka tertentu yang menganggap bahwa kelompok lain menganut suatu pemahaman agama yang tidak benar, sehingga tidak layak untuk diajak berdialog. Atau prasangka adanya suatu kelompok misionaris agama yang satu ingin mengajak kelompok lain agar menganut agama yang dianutnya. Begitu sebaliknya. Hal inilah yang menjadi sulitnya pelaksanaan dialog antar para tokoh agama. 2. Ketidakadilan. Kesenjangan sosial atau tidak adilnya akan menjadi hambatan bagi terwujudnya dialog antar agama jika tidak diselesaikan secara praktis. Ketika ketidakadilan sudah terasa, maka masing-masing kelompok tidak memiliki rasa curiga bahwa suatu dialog tidak hanya menjadi alat politik untuk menutupi suatu ketidakadilan. 3. Mementingkan agama sendiri tanpa adanya toleransi.
merasa selalu saling benar padahal tidak semua satu keyakinan. Yang terakhir, Indonesia kan negara majemuk yang terdiri dari ratusan suku, ribuan bahasa, dan banyak agama. Nah, bagaimana pandangan atau cara Anda untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Menurut saya, untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam agama ialah dengan menjaga negara agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan. Adanya sikap toleransi antar agama dan saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Tidak boleh mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain, tidak mengejek, merendahkan atau menjelek-jelekan agama lain. Selalu menjalin silaturahmi dan menghindari pertengkaran. Ya, terima kasih.